Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mrs. Tika dari BioAsik Manik. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi ekologi dengan membahas aliran energi dan produktivitas ekosistem. Selamat menyimak. Kita awali dengan memahami apa yang dimaksud dengan energi dan bagaimanakah sifat energi itu sendiri. Ya, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja, di mana sifatnya adalah sesuai dengan hukum termodinamika, yaitu energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, bagaimanakah aliran energi dalam ekosistem? Mari simak bersama gambar yang disajikan pada monitor. Ya, kalian bisa lihat panah berwarna kuning yang menunjukkan adanya aliran energi dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Sumber energi utama kehidupan adalah sinar matahari, yang kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan mengubah energi radiasi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat. Energi kimia tersebut selanjutnya dirubah menjadi energi kinetik dan panas oleh konsumen dengan pemanfaatan karbohidrat. Selanjutnya, konsumen yang mati akan dimanfaatkan oleh dekomposer. Dekomposer dapat mengubah energi potensial pada konsumen menjadi energi panas. Aliran energi terjadi beriringan dengan aliran materi. Aliran materi tampak pada panah berwarna hijau. Dekomposer mengubah bahan organik dari konsumen menjadi bahan anorganik yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, proses di mana tumbuhan dapat memanfaatkan energi matahari. Artinya, untuk dapat menjaga aliran energi, aliran materi pun harus terjaga dengan baik. Dalam ekosistem, aliran energi dan aliran materi dapat dilihat melalui rantai makanan, yaitu transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Apabila rantai makanan dimulai dari tumbuhan sebagai produsen, diikuti herbivor kemudian karnivor, maka rantai makanan tersebut disebut dengan rantai makanan perumput. Sedangkan rantai makanan yang dimulai dari detritus atau sisa-sisa organisme yang sudah mati disebut dengan rantai makanan detritus. Banyaknya komponen di dalam ekosistem membuat satu rantai makanan berhubungan dengan rantai makanan yang lainnya. Ya, gabungan rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks disebut dengan jaring-jaring makanan, di mana semakin kompleks maka semakin tinggi kestabilannya. Berikut adalah contoh dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan satu berhubungan dengan rantai makanan yang lainnya. Sangat kompleks bukan? Coba bayangkan apabila ada satu atau lebih komponen dari rantai makanan yang hilang atau musnah. Hilangnya satu komponen akan dapat merusak kestabilan dari jaring-jaring makanan itu sendiri dan tentunya akan berdampak kepada keseimbangan lingkungan. Nah, susunan tingkat trofik baik pada rantai makanan maupun jaring-jaring makanan dapat dilihat dari piramida ekologi. Piramida ekologi meliputi piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Mari kita bahas satu persatu piramida-piramida ini. Ya, kita mulai dari piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada setiap tingkatan trofik. Secara umum, jumlah produsen lebih besar dibandingkan tingkat trofik lainnya dan semakin mengerucut sampai dengan konsumen tertiernya. Sehingga bentuknya berupa segitiga tegak.
Yang kedua adalah piramida biomasa. Piramida yang menggambarkan masa kering total organisme hidup dari masing-masing trofik dalam kurun waktu tertentu. Dasarnya adalah pengukuran massa dari organisme per meter persegi. Piramida biomasa di darat dan di lautan berbeda. Piramida di darat menunjukkan bahwa umumnya produsen memiliki biomasa lebih besar dibandingkan konsumen-konsumennya. Sebaliknya, piramida biomasa pada lautan menunjukkan bahwa biomasa dari produsen lebih kecil dibandingkan dengan konsumen-konsumennya, sehingga tampak piramida segitiga yang terbalik. Yang terakhir adalah piramida energi. Piramida yang menggambarkan penurunan energi tiap tahap tingkatan trofik. Masing-masing trofik hanya akan menyimpan 10% dari energi tingkat trofik sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa 1000 unit energi produsen hanya disimpan 10 unit energi saja oleh herbivore yang menempati tingkat trofik kedua, dan semakin mengecil sampai ke konsumen puncak atau konsumen tertiernya. Efektivitas aliran energi dan aliran materi dapat dilihat dari produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem meliputi produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer menggambarkan kecepatan pengubahan energi radiasi matahari menjadi energi kimia oleh produsen. Sedangkan produktivitas sekunder menggambarkan kecepatan penyimpanan energi oleh organisme di tingkat konsumen. Apa yang dapat kita simpulkan? Ya, dari uraian yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan berlangsung karena adanya aliran energi dan aliran materi, dengan sumber energi utama berupa sinar matahari. Untuk itu, kita perlu menjaga komponen-komponen dalam ekosistem agar keberlangsungan hidup makhluk hidup dapat terpelihara dan lestari. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk bisa follow Instagram Mrs. Tika dan sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.